meningkatkan ibadah takwa kita. Mungkin untuk yang pertama ya Ustaz, karena di komunitas kami banyak yang baru awal-awal mengaji Ustaz, mungkin kami mau sedikit disampaikan mengenai keutamaan kajian kita Ustaz, dan mengapa kajian kita lebih utama dibandingkan tematik mungkin Ustaz. Karena banyak yang bertanya-tanya khawatir kajian kita ini terlalu berat oleh rekan-rekan, mungkin sedikit bisa dijelaskan sebagai pendahuluan Ustaz. Mungkin itu Ustaz pada Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para dokter-dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ya. Dan sebagaimana telah diumumkan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu risalah tipis ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berjudul Al-Qawaid Al-Arba', yaitu 4 kaidah ya. Ini sebenarnya bukan kitab, ya, cuma risalah tipis yang bisa saja dalam sekali pertemuan selesai, atau kalau belum selesai kita bisa lanjutkan dalam 2 pertemuan ya. Tetapi di antara faedah kalau kita belajar kitab atau risalah ya seperti ini, maka membantu kita untuk menyusun ilmu kita secara teratur ya, secara, kalau bahasa kita, secara terkurikulum ya. Oleh karenanya kalau kita belajar kajian-kajian tematik itu baik untuk membentuk pola pikir, tapi kalau untuk mendalami suatu disiplin ilmu tertentu ya, maka memang harus belajar secara teratur ya, dari satu kitab ke kitab yang lainnya, runut ya, dan itu membuat kita bisa memiliki ilmu yang lebih dalam. Oleh karenanya sebagian orang menyadari akan hal ini ketika dia sering ikut kajian tematik, ada manfaatnya membentuk pola pikir dia tentang agama ini. Dia tahu secara cuplikan seperti ini, masalah ini ada cuplikannya, dia paham, tapi dia hanya memahami secara global. Ya, tapi ketika dia mulai masuk dalam perincian ya, maka dia harus butuh untuk mempelajari kajian-kajian kitab secara runut ya, baik masalah tauhid, masalah fikih misalnya ya, masalah adab misalnya ya, masalah hadis misalnya. Nah, ini menuntut dia untuk belajar secara tertib dan teratur ya. Dengan demikian dia akan merasa setelah sekian lama ngaji secara teratur, maka dia memiliki pola berpikir yang baik, dan dia bisa mungkin menyampaikan kepada orang lain ya, karena ilmunya tertata ke dalam dirinya secara rapi dan teratur. Lain halnya kalau kajian tematik itu penting, tapi tadi hanya sekedar cuplik sana cuplik sini ya, nyopot sana nyopot sini ya, hanya membantu kita membentuk pola pikir. Tapi ketika berjalan bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita bingung apa yang mau kita sampaikan karena ilmu kita tidak tertata. Ya, dua-duanya kita gabungkan ya. Saya menganjurkan kepada para ikhwan dan akhwat menggabungkan antara kajian tematik dengan kajian bersambung ya. Seperti apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang Al-Qawaidul Arba', kaidah-kaidah 4 kaidah penting dalam masalah tauhid. Ini sebenarnya kelanjutan dari usul salasa atau salah satu usul, 3 kaidah penting atau 3 landasan utama ya. Baru setelah itu baru kita melanjutkan risalah ini, yaitu Al-Qawaid Al-Arba'. Tapi tidak mengapa, risalah ini risalah yang tipis yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang berisi 4 kaidah yang perlu kita ketahui. Tentu saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Saya ingin kawan-kawan bisa memahami risalah ini secara global ya, karena ini penting dalam memahami tauhid. Saya akan beri gambaran global tentang risalah, isi daripada risalah ini, baru kemudian saya akan jelaskan. Kalau bisa selesai dalam satu pertemuan, alhamdulillah. Kalau tidak, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi Al-Qawaidul Arba' yang artinya adalah 4 kaidah. 4 kaidah yaitu dalam memahami tauhid ya. Dalam memahami tauhid.
tauhid ya, ya. Dan hakikat syirik ya. Apa tujuan dari tulisan ini? Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan apa sih tauhid yang sungguhnya. Karena sebagian orang karena tidak paham tentang mana tauhid, mereka terjerumus dalam kesyirikan dan mereka menyangka mereka masih bertauhid ya. Oleh karenanya kita harus tahu apa itu tauhid yang benar dan apa itu syirik, sehingga bisa terbedakan dengan tegas antara hakikat tauhid dengan hakikat kesyirikan. Risalah ini dimulai dengan mukaddimah ya. Jadi ada mukaddimah, kemudian isi ya, isi yang berisi 4 kaidah. Adapun mukaddimah maka penulis menjelaskan tentang hakikat dakwah Ibrahim alaihissalam ya, yang hanif ya, yang hanif. Kemudian juga tentang tujuan kita ya, tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isinya secara umum dia akan berisi 4 kaidah ya. Isinya 4 kaidah. Apa saja 4 kaidah tersebut ya? Yang pertama, 4 kaidah tersebut, yang pertama bahwasanya kaum musyrikin Arab juga mengakui Allah sebagai pencipta. Mengakui Allah sebagai pencipta. Nanti akan kita jelaskan hari ini dalil-dalilnya, yaitu mengakui tauhid rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Mungkin saya juga dulu tidak menyangka demi, ternyata benar kaum musyrikin Arab juga mengakui Allah sebagai pencipta ya. Terus timbul pertanyaan, kenapa mereka menyembah berhala? Kalau begitu dimasukkan dalam kaidah yang kedua ya. Karena timbul pertanyaan, lantas kenapa mereka menyembah berhala ya? Kenapa mereka menyembah berhala? Jawabannya di kaidah yang kedua, yaitu mereka menjadikan berhala sebagai ya, 2 faktor pendekat mereka kepada Allah. Yang kedua, sebagai pemberi syafaat. Sebagai pemberi syafaat. Ini akan kita jelaskan juga nanti ya. Memberi syafaat. Ini kaidah yang kedua. Terus kaidah yang ketiga, Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya model kesyirikan ketika Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam, diutus banyak modelnya ya. Diutus banyak ya. Banyak modelnya. Maksudnya apa? Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah nabi. Ada yang menyembah orang soleh. Ada yang menyembah batu ya. Batu, pohon ya. Ada yang menyembah jin. Kemudian ada yang menyembah matahari ya.
menyembah matahari dan rembulan, benda-benda langit ya, dan bulan ya. Sehingga beliau ingin menjelaskan bahwasanya jangan disangka model kesyirikan cuma satu, hanya menyembah berhala. Ternyata ada juga yang menyembah malaikat, ada juga yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh yang diwujudkan dalam perwakilan dalam bentuk berhala, ada yang menyembah batu, pohon, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah matahari atau rembulan. Jadi model kesyirikan banyak ketika itu. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, beliau Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya kesyirikan kondisi atau kondisi sebagian orang di zaman beliau, nanti akan saya jelaskan, di zaman beliau lebih parah dari kondisi kesyirikan musyrikin Arab. Dari sisi apa? Dari sisi ya, ketika dalam kondisi genting malah berdoa kepada wali-wali ya. Ini beliau tutup dengan kaidah ini bahwasanya di antara hal yang menyedihkan, sebagian orang di zaman beliau yang melakukan kesyirikan ya, di zaman beliau lebih parah kondisinya daripada kesyirikan musyrikin Arab. Dari sisi mana? Dari sisi ketika dalam kondisi genting malah berdoa kepada wali-wali. Sementara kaum musyrikin Arab, mereka dalam kondisi genting justru mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini inti daripada Al-Qawaidul Arba', nanti akan kita jelaskan satu persatu. Saya ulangi. Isinya mukaddimah isinya tentang hakikat dakwah Nabi Ibrahim, tujuan kita diciptakan yaitu untuk bertauhid. Setelah itu baru kemudian isinya kaidah, 4 kaidah. Pertama, kaum musyrikin Arab juga mengakui Allah sebagai pencipta. Yang kedua, mereka menjadikan berhala karena ada tujuan sebagai pendekat mereka kepada Allah, sebagai pemberi syafaat. Kemudian yang ketiga, model kesyirikan Nabi ketika Nabi diutus banyak modelnya, ada yang menyembah malaikat, menyembah matahari bulan, menyembah Nabi Isa misalnya, menyembah orang soleh, menyembah Uzair, menyembah pohon batu, ada menyembah jin. Kemudian kondisi sebagian kaum orang-orang di zaman beliau lebih parah daripada kondisi kesyirikan musyrikin Arab. Kalau musyrikin Arab dahulu mereka dalam kondisi genting mereka minta kepada Allah, sebagian orang di zaman sekarang dalam kondisi sulit justru minta kepada wali-wali Allah. Taib, ini tolong dihapus, baru kita lanjutkan secara detail insyaallah taala. Taib, kita bacakan risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Memang saya kata ini cuma beberapa halaman saja. Mau kita katakan buku, tidak, dia hanya risalah tipis, hanya mengingatkan 4 kaidah penting ini. Beliau berkata rahimahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau berkata, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabbal Arsyil Azim, pemilik arsy yang maha agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk melindungimu, menolongmu di dunia maupun di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau, yaitu pembaca, wahai para pembaca, agar Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang idza u'tiya syakar, kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, wa idza butuliya sabar, kalau diberi ujian maka dia bersabar, wa idza adnaba istighfar, kalau dia melakukan dosa maka dia beristighfar. Fa inna haula'i ats-tsalaats unwanus sa'adah, karena 3 perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Jadi beliau membuka risalahnya dengan mendoakan para pembaca ya agar selalu senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah di dunia dan akhirat,
dan menjadikan para pembaca berkah dimanapun pembaca berada. Berkah maksudnya bermanfaat ya. Waktunya tidak yang terbuang, waktunya bermanfaat bagi dirinya dan juga kepada yang lainnya, sebagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa berkata, Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Banyak ahli tafsir mengatakan Nabi Isa alaihissalam dijadikan muallim, pengajar. Dimanapun dia berada, dia selalu menyampaikan kebaikan, sehingga dimanapun dia selalu membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Kita pun demikian, kita berusaha menjadi orang yang berkah. Artinya keberadaan kita mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, oleh karenanya Nabi menyamakan keberkahan seorang mukmin seperti sebuah pohon ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Haditsuni ma hiya." Sesungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang mukmin, seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apa tersebut. Ternyata maksud Nabi adalah pohon korma. Kenapa pohon korma? Kata para ulama, dari ujung akar sampai ujung daunnya semuanya bermanfaat. Tidak ada satu bagian dari pohon korma yang terbuang, semuanya bermanfaat. Maka seorang mukmin kalau mau dikatakan dia berkah, demikian dimanapun dia berada dia membawa keberkahan. Dalam komunitasnya dia bawa keberkahan. Orang senang kalau ketemu dia. Orang kalau ketemu dia merasa bertambah keimanan. Orang kalau ketemu dia merasa dapat manfaat. Ya, bukan di mana-mana dia bikin gaduh, bikin masalah, enggak. Dalam komunitasnya, dalam grup WhatsApp-nya, dalam kesehariannya, dalam kantornya, di ruang prakteknya, ketika dia sedang melayani customer misalnya, atau dia sedang mengobati pasien. Jadi dia berusaha jadi berkah, dan ini doa yang luar biasa ya. An yaj'alaka mubarakan aina ma kuntu. Agar Allah menjadikan aina ma kunta, agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Namun kenyataannya sebagian kita ya tidak berkah dalam sebagian waktu, di sisi lain tidak berkah. Ada orang yang di rumahnya tidak berkah, hanya membuat pusing istrinya, membuat pusing anak-anaknya ya. Ada orang di kantornya tidak bikin berkah, hanya bikin gaduh ya, hasad kepada temannya dan yang lainnya. Ya, kita tidak ingin begitu. Kita ingin kita ini berkah dimanapun kita berada, membawa manfaat, membawa kedamaian, membawa ketenangan, mengajarkan umat ya, menghilangkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, ini di antara doa Syekh Muhammad Wahab kepada pembaca. Kemudian di antara doa beliau, dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi rezeki, diberi kenikmatan bersyukur. Ya, kalau diuji maka bersabar. Kalau berdosa istighfar. Inilah tanda kebahagiaan. Kalau seorang tidak keluar dari tiga ini, maka dia orang yang bahagia. Ya, karena kita manusia, cuma ini yang kita hadapi. Kita dikasih nikmat, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Kita diberi ujian, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita bersabar. Kalau kita maksiat, tidak bisa bersyukur kepada Allah, tidak bisa sabar, istighfar. Selama seorang manusia masih berputar dari tiga kondisi ini, maka itulah tanda dia manusia yang bahagia. Makanya beliau mengatakan, fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Tiga perkara itu adalah tanda kebahagiaan. Jadilah orang yang seperti ini. Kapan kita diberi kenikmatan? Nikmat apapun, jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu-ragu kita mengatakan alhamdulillah. Apapun. Ya. Inna Allah la yarda min abdihi, sungguhnya Allah ridha kepada hambanya, suka dengan hambanya. Idza akala al-aklah ya an yahmadahu 'alaiha. Kalau dia makan satu makanan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minum satu minuman, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam makan minum memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kenikmatan-kenikmatan yang lain ya. Dan terlalu banyak kenikmatan yang kita rasakan dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Ini yang disampaikan oleh beliau ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Taib. Setelah itu beliau berkata, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi." Beliau mendoakan lagi. Beliau berkata, "Ketahuilah semoga Allah membimbing engkau untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya." Ini benar bahwasanya untuk bisa taat butuh bimbingan. Ya. Untuk bisa istiqomah butuh bimbingan. Kalau Allah tidak membimbing hati kita, kita sulit untuk taat. Apalagi di zaman sekarang ini yang banyak godaan, banyak rayuan, ya, banyak hal-hal yang memalingkan kita dari hal-hal yang baik menuju yang tidak baik. Maka kita perlu irsyad, perlu bimbingan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. I'lam arsyadakallah. Ketahuilah wahai pembaca, semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allah jami'an nas
wa khalaqahum laha. Ketahuilah bahwasanya beliau berkata al-hanifiyah yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Al-hanifiyah yaitu millata Ibrahim, itu agamanya Nabi Ibrahim. Apa isinya? An ta'budallaha wahdahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan niat seluruh agamanya untuk Allah. Wa bidzalika, dan dengan itulah, dengan mengikuti agama Ibrahim, itulah Allah perintahkan seluruh manusia, dan Allah menciptakan manusia untuk mewujudkan tadi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, untuk beribadah kepadaku, ya. Baik, ini yang pertama, beliau menjelaskan tentang mukaddimah tadi tentang hakikat dakwah Hanifiyah, ya. Hakikat Al-Hanifiyah atau millat Ibrahim. Al-Hanifiyah dalam bahasa Arab, Al-Hanifiyah adalah kecondongan, artinya kecondongan. Kecondongan atau miring, ya. Dikatakan orang memiliki kaki apa namanya? Kaki X atau ya kaki X. Kedua kakinya saling miring ke arah satunya, ya. Apa maksudnya Al-Hanifiyah? Kalau kita artikan yaitu maksudnya adalah condong kepada tauhid, kemudian jauh dari kesyirikan. Dan inilah millatnya Ibrahim, millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail dan keturunan Ibrahim alaihissalam. Dan Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan banyak pujian, ya, di antaranya ya tentang Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Dan seterusnya ini di akhir-akhir surat An-Nahl, ya. Di akhir-akhir surat An-Nahl, ya. Surat ke-16. Saya bacakan aja terjemahannya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin, ya. Kana ummatan qanitan, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan yaitu condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan, wa lam yakun minal musyrikin. Tidak pernah berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'umih, dia senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Ibrahim, dia syukuri, nikmat besar maupun nikmat kecil. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah telah pilih dia, ya, dan Allah beri petunjuk kepada Ibrahim kepada jalan yang lurus. Ya. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kemudian kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kata Allah, "Tsumma auhayna," setelah itu kami perintahkan kepadamu, ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami wahyukan kepada engkau, yaitu kepada Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang hanifan, dan beliau tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Allah perintahkan, jadi ini Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Demikian juga Allah perintahkan kita, Allah perintahkan
kita. Dalam firman-Nya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ya. Kata Allah, ikutilah. Jadi semua diperintahkan. Ikutilah kalian, ya. Ikutilah kalian ajaran Ibrahim yang hanif tadi, cenderung kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Jadi kita disuruh. Kenapa Ibrahim yang disuruh? Ibrahim alaihissalam kalau kita mencerita sangat panjang, tapi saya ringkaskan saja. Beliau adalah nabi yang spesial, ya. Beliau diutus suatu kaum yang seluruhnya kafir tatkala itu, cuma beliau sendiri yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau relakan badannya untuk dibakar, ya, mau dibakar, yang penting dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela dimusuhi oleh seluruh penduduk negeri, satu negara semuanya musuh beliau. Beliau rela yang penting bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela dimusuhi oleh ayahnya sendiri, diusir, mau dirajam oleh ayahnya, yang penting dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau nekat menghancurkan patung-patung, berdebat dengan kaumnya. Beliau yang menghancurkan patung tersebut, beliau sendirian, dan luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian beliau diusir dari kaumnya dan beliau pergi keluar dari Babil, meninggalkan kesyirikan kaumnya, kemudian menuju kepada negeri Syam. Di sana beliau bertemu dengan orang-orang yang menyembah benda-benda langit yang Allah kisahkan dalam surat Al-An'am. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Ceritanya juga panjang, tapi saya ringkaskan. Jadi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid sejak beliau masih muda. Beliau sudah berdakwah dan beliau menghadapi dua model orang yang berbuat kesyirikan. Pertama, orang berbuat kesyirikan yang menyembah benda-benda bumi seperti patung-patung. Yang kedua, beliau mendakwahi kaum yang melakukan kesyirikan yang menyembah benda-benda langit, matahari, rembulan dan selanjutnya, ya. Oleh karenanya, inti dakwah beliau adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dan Allah menyuruh kita, umatnya, untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan cuma itu, bahkan Yahudi Nasrani yang mereka juga secara garis keturunan adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak dua, Ismail alaihissalam dengan Ishak alaihissalam. Maka dari keturunan Ismail keluarlah Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak keluarlah Bani Israel, Yahudi Nasrani. Ya, maka seluruh umat harus kembali kepada ajaran Ibrahim. Kalau mereka mengakui Ibrahim adalah sumber agama mereka, maka kembalilah kepada ajaran Ibrahim. Apakah ajaran Ibrahim? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah Nasrani, Ibrahim bukanlah Yahudi, tapi dia hanif dan dia tidak termasuk orang musyrikin. Dia termasuk orang musyrikin. Ini ayat bantahan kepada Yahudi yang mengaku Ibrahim sebagai pegangannya, bantahan kepada Nasrani yang mengaku Ibrahim sebagai pegangannya, bantahan kepada musyrikin Arab, orang Quraisy yang mereka juga keturunan Ibrahim, bahwasanya hendaknya mereka kembali kepada Ibrahim. Dialah yang Allah pilih, yang telah membangun Ka'bah, ya. Untuk apa? Untuk agar orang-orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini makanya disuruh untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Inilah hakikat Hanifiyah. Oleh karenanya, apa tujuan kita diciptakan, ya? Setelah itu jadi tujuan kita diciptakan, ya, itulah al-hanifiyah, diciptakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Baik, kita lanjutkan. Masih dalam mukaddimah. Kemudian beliau berkata, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadihi." Kalau kau tahu ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, fa'lam, ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Ketahuilah bahwasanya namanya ibadah tidak bisa dinamakan sebagai ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharah. Sebagaimana salat tidak mungkin sah dikatakan salat kecuali kalau sudah bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau ada kesyirikan masuk dalam ibadah, maka rusaklah ibadah tersebut. Kal hadath idza dakhala fi taharah.
sebagaimana kalau ada hadas ketika kita bertoharah kemudian kita buang angin, atau buang air kecil atau buang air besar, atau kita junub, maka batallah toharah kita. Ibadah yang dibangun di atas tanpa toharah, ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha, kalau kau tahu bahwasanya kesyirikan jika tercampur dalam ibadah akan merusak ibadah, wa ahbatal amala, dan akan menggugurkan amalan, wa sara sahibuhu minal khalina finnar, dan pelaku kesyirikan tersebut, syirik akbar, akan menjadi orang-orang yang kekal dalam neraka jahanam. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, makanya kau harus tahu yang paling penting bagimu adalah mengetahui apa itu kesyirikan, ya, agar bersih engkau dari kesyirikan tersebut. La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga engkau diselamatkan oleh Allah dari jeratan kesyirikan tersebut. Wa hiya syirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala fihi, yang di mana Allah berfirman tentang kesyirikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan. Perhatikan, Allah tidak mengampuni kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Ya, wa dzalika bima'rifati arba'a qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Bagaimana cara kita tahu tentang hakikat syirik tauhid? Dengan mengenal 4 kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Inilah mukaddimah, ya. Baik, di sini mukaddimah yang berikutnya, Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan, ya. Ngasih mukaddimah, dia ingin menjelaskan bahwasanya amal, ya. Amal, ya, hanya sah dengan tauhid. Ya, dengan tauhid. Ya, amal hanya sah dengan tauhid. Sebagaimana, ya, sebagaimana salat hanya sah dengan taharah. Kemudian yang berikutnya beliau menjelaskan, ya, amal gugur jika dicampuri syirik. Dicampuri syirik. Sebagaimana, ya, salat, ya, gugur tidak sah jika taharahnya mengalami hadas, ya. Ya, mengalami hadas. Ini logika yang ingin dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab, ya. Logika antara salat dengan amal, ya. Kita kalau salat kita harus bersuci, jelas. Harus mau salat, ya, kita harus berwudu. Kalau kita junub, maka kita mandi junub. Setelah itu kita salat. Tapi kalau ternyata sebelum sholat kita buang angin, kita nggak boleh sholat, harus bersihkan dulu, harus berwudu lagi baru sholat. Atau kita di tengah sholat kita buang angin, maka batalah. Kenapa? Karena toharoh kita tercampur dengan hadas. Maka batalah toharoh kita. Kalau toharoh kita batal, maka sholatlah batal. Demikian juga amal soleh. Amal soleh tidak mungkin diterima kecuali dengan tauhid. Kalau tidak ada tauhid, tauhidnya tercampur dengan kesyirikan, maka amal soleh tersebut gugur. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad, kalau kau berbuat kesyirikan, kau syirik, la yahbatanna amaluk, gugurlah amalmu, gugurlah amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kau termasuk orang yang merugi. Sungguh kau termasuk orang yang merugi. Balillaha fa'bud, hanya kepada Allah beribadah, hanya kepada Allah lah. Hanya kepada Allah saja engkau beribadah. Beribadahlah. Beribadahlah. Ini ayat dalam surat Az-Zumar, jelas, ya. Kalau ada syirik bercampur, maka amal semua gugur, ya.
Berarti syirik ini penghalang amal seperti hadas yang menghalangi salat ya. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat dari kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia hadasnya masih ada, maka salat tidak akan terima. Sama kalau syiriknya masih ada, percuma. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Haba'an mansura. Allah Subhanahu wa ta'ala, faqadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami menuju kepada amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amal tersebut seperti debu-debu yang bertebaran. Ini orang-orang kafir di hari kiamat. Allah menjadikan amalan orang kafir ya seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena bercampur dengan kesyirikan. Oleh karenanya harus waspada. Kita harus tahu apa itu dari sini. Kita harus ngerti ya. Kita harus ngerti apa itu hakikat tauhid. Dan apa itu hakikat syirik. Nah, untuk mengetahui ini perlu mempelajari 4 kaidah. Ini maksud dari buku ini ya. Baik, tolong dihapus. Tapi saya bacakan kaidah pertama. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq. Kaidah pertama itu harus mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu orang musyrikin ketika di zaman Nabi, yang Nabi berperang melawan mereka ternyata muqirruna bi anna Allah huwal khaliq. Mereka mengakui Allah itu pencipta, ar-raziq. Mereka mengakui Allah adalah pemberi rezeki, al-muhyi wal mumit. Mengakui Allah ya mematikan dan menghidupkan, mematikan, al-mudabbir li jami'il umur, dan mereka mengakui Allah yang mengatur segala urusan. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Pengakuan mereka, ya, keyakinan mereka, pengakuan mereka Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur segala urusan, tidak membuat mereka sah masuk dalam Islam. Kenapa? Karena mereka berbuat kesyirikan. Jadi mereka pengakuan tersebut ternyata dibatalkan dengan perbuatan kesyirikan mereka. Jadi hanya sekedar mengetahui Allah pencipta, Allah. Sama orang Yahudi kalau ditanya siapa pencipta, ya Allah. Orang Nasrani ditanya pencipta, Allah Subhanahu wa taala, mengatur alam semesta, Allah. Tapi mereka berbuat kesyirikan, beribadah kepada Nabi Isa. Sama Yahudi juga, sebagian mereka mengangkat Uzair anak Allah. Tapi kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, Allah. Memberi rezeki, Allah. Tapi keyakinan tersebut tidak membuat mereka sah masuk Islam karena mereka terjerumus dalam kesyirikan. Wa dalil, adapun dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 31, kata Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah wahai orang-orang musyrikin, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapakah yang menghidupkan, siapa yang mematikan? Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, mereka berkata Allah yang mengatur ini semua. Faqul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala?
Ini kaidah pertama, mungkin sebagian kita terasa aneh, kok orang musyrikin Arab dahulu ternyata mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kaidah pertama, yaitu orang-orang musyrikin Arab, musyrikin Quraisy, ya, mengakui Allah pencipta. Dalilnya sangat banyak akan hal ini, dalilnya sangat banyak, ya, dalil-dalil akan hal ini. Di antaranya model pertama yaitu pengakuan mereka ketika ditanya. Ketika ditanya. Tadi kita sebutkan di antara ayat-ayatnya, tadi dalam surat Yunus, tadi dalam surat Yunus yang saya bacakan tadi, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayt wa man yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbirul amr wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah fasayaquluna Allah. Dalam surat Yunus ayat 18, ya, 18. Ketika ditanya, siapakah yang menciptakan, yang siapa beri rezeki kepada kalian? Ditanya nih, wahai orang musyrikin Arab, kenapa, siapa yang kasih rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Kata mereka Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Kata mereka Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Loh, kalau kalian bilang Allah, afala tattaqun, kalian tidak bertakwa meninggalkan kesyirikan? Ini dalil-dalil yang menunjukkan mereka, jadi Nabi SAW disuruh berdalil oleh Allah dengan tauhid rububiyah. Kalau kalian mengakui Allah pencipta, Allah mengatur alam semesta, kenapa kalian berbuat syirik? Tinggalkan kesyirikan. Taib, ini di antaranya. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah." Fasayaquluna Allah. Ya. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Bayangkan, fasayaquluna Allah. Ya. Mereka akan jawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zukhruf juga, wala in sa'altahum man khalaqahum fasayaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Ya. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka sungguh-sungguh akan menjawab Allah yang menciptakan. Jadi mereka ngaku. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun, ya, banyak. Ya. Kata Allah, "Qul limanil ardu man fiha." In kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutus samawati wal ard wa huwa yujiru alaihi wa la yujaru alaihi. In kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Dalam surat Al-Mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah milik bumi ini dan apa yang ada di atas muka bumi ini? Mereka jawab Allah. Orang muslim jawab Allah. Mereka jawab dengan mudah, Allah, ya Allah. Terus kenapa? Ya. Kemudian siapa pemilik arsy yang agung, yang langit yang 7? Siapa yang milik? Kata mereka Allah. Mereka jawab Allah. Siapa yang melindungi? Tidak ada yang bisa terlindung dari Allah. Kata mereka Allah. Mereka jawab fasayaquluna Allah. Jadi mereka mengakui ini semua. Ya. Mungkin kawan-kawan heran, kok bisa Ustaz mereka mengakui semua? Semuanya tidak aneh. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy, ini seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim. Saya ulangi, ini orang Quraisy, ini semuanya keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Semua orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, kemudian Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf,
Ya, semua orang Quraisy, ya, semua keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail inilah yang bangun Ka'bah. Ya. Jadi kita bilang karena nenek moyang mereka Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam yang bangun Ka'bah di Mekah. Jadi wajar kemudian mereka menyembah Allah, ya. Karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah dan orang Quraisy, mereka dalam kondisi syirik, mereka bangga bisa menjadi pengurus Ka'bah. Ini kalau kita baca sirah jelas sekali. Ya. Jadi wajar kalau mereka kemudian ditanya siapa Allah, cuma kenapa mereka berbuat syirik, itu yang timbul pertanyaan. Tapi di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, jika dalam kondisi genting mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Dan ini ayat-ayat seperti ini banyak. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka berlabuh di lautan, di atas kapal, kemudian ombak besar menghantam mereka, da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah mereka berdoa. Falamma najjahum ilal barri, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat lagi kesyirikan. Tapi intinya dalam kondisi genting mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah, ya. Sampai jangankan orang musyrik, orang ateis saja, makanya ada pepatah dalam bahasa Inggris yang maknanya dalam kondisi genting enggak ada ateis, ya. Ateisme itu enggak ada. Kenapa? Orang-orang ateis dalam kondisi genting mereka juga cari Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan yang mereka yakin ada kekuatan besar yang mengatur ini semua. Ya. Orang musyrik pun demikian. Mereka mengenal Allah ketika dalam kondisi genting mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Thumma idza masakumud dhurr fa ilaihi taj'arun." ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apa saja yang Allah ada pada kalian dari Allah. Tsumma idza masakumud dhurru, ketika kalian ditimpa dengan kemudaratan dalam kondisi genting, fa ilaihi taj'arun, maka kalian kembali kepada Allah, ya. Kalian kembali kepada Allah dalam kondisi genting. Tsumma idza kashafad dhurra ankum, ketika Allah hilangkan penderitaan tersebut, kegentingan tersebut, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba sebagian kalian berbuat syirik lagi. Ada yang tetap bertauhid, ada yang kembali berbuat syirik. Tapi intinya dalam kondisi genting mereka ikhlas berdoa kepada Allah, menunjukkan mereka tahu siapa Allah. Ini menunjukkan mereka tahu Allah. Tahu Allah yang mengatur lautan. Dan ini dalam Al-Quran, ya, ayat seperti ini banyak. Ini bukan karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab ini, makanya Syekh Muhammad mengatakan untuk memahami tauhid kalian harus paham 4 kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini semua dalam Al-Quran, ayat-ayat semuanya. Ya. Kemudian di antara dalil bahwasanya, ya, mereka mengakui Allah pencipta, ya. Mereka, ya, juga beribadah. Di antaranya mereka haji dan umrah. Dan ini ma'ruf
Kalau kita baca sirah, bagaimana mereka haji tiap tahun, orang-orang musyrikin Arab. Cuma mereka dalam haji mereka melakukan syirik dan bid'ah. Di antara syirik mereka di tawaf di Ka'bah mereka mengucapkan lafal-lafal kesyirikan. Di antara bid'ah mereka kalau tidak menemukan baju yang baru, mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Tapi mereka haji dan umrah. Sampai Nabi SAW setiap tahun berdakwah. Ketika beliau sebelum hijrah ke Madinah, 13 tahun Nabi berdakwah. Setiap tahun Nabi pergi ke Mina untuk mendakwai orang musyrikin. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihun, wahai manusia sekalian, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, kalian akan beruntung. Nabi mendakwahi mereka. Jadi mereka haji dan umrah. Di antaranya dalam Sahih Muslim, ketika tawaf mereka berkata, ya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Illa syarikan huwa lak. Tamlikuhu wa ma malak. Ya, ini jadi bukan cuma kita yang bertalbiyah. Jadi orang-orang musyrikin mereka bertalbiyah. Saya artikan dulu makna talbiyah mereka. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan Engkau ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat sekutu bagimu. Tidak ada. Illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang kau kuasai. Kecuali sekutumu, tamlikuhu yang kau kuasai dia, wa mamalak, dan tidak menguasai apa-apa. Jadi sekarang mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada syirik kecuali syirik yang kau izinkan. Ketika Nabi SAW mendengar mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, seperti talbiyah kita, Nabi mengatakan, wailakum qad, celaka kalian, berhenti, jangan lanjutkan, karena selanjutnya ada kesyirikan. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, tidak ada syirik bagimu. Bagus kan, titik. Tapi mereka tambah, illa syarikan huwalak tamliku wa malak, kecuali syarikat yang kau izinkan, yang syarikat tersebut ya kau kuasai dan dia tidak menguasai apa-apa. Bayangkan, kata mereka, kecuali sekutu milikmu ya Allah yang engkau menguasainya, dan ia tidak memiliki apa-apa, dan ia sekutu tersebut tidak memiliki apa-apa. Antum perhatikan ya, dalam kondisi mereka berbuat syirik, mereka masih mempertahankan tauhid rububiyah. Mereka mengatakan, kecuali sekutu yang milikmu yang kau izinkan, yang sekutu tersebut di bawah kekuasaanmu, dan ia sekutu tersebut tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka ketika menyembah berhala, maksudnya ketika mereka menyembah berhala, bukan berarti mereka meyakini berhala menciptakan alam semesta. Tidak, berhala ini hanyalah sekutu Allah yang Allah izinkan. Sampai mereka mengatakan, apa yang kami sembah itu tidak memiliki apa-apa. Mereka semua di bawah izin Allah, mereka semua di bawah kekuasaan Allah, tapi itulah kesyirikan. Dan ini menunjukkan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, di antara dalil bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kaum musyrikin yang namanya Abdullah, banyak ya, hamba Allah banyak ya. Abdullah fulan, mereka musyrik, bahkan mereka meninggal, sebagian mereka meninggal dalam kondisi jahiliyah, tapi mereka menamakan anak mereka dengan Abdullah. Jadi mereka tahu ya, sebagian mereka juga ada namanya Abdul Syams, anak matahari, Abdul Uzza, anak hambanya Uzza, karena mereka berbuat syirik. Di antara nama-nama mereka ada yang Abdullah. Sedang ada Abdul Uzza, seperti namanya Abu Jahal. Abu Jahal namanya adalah Abdul Uzza, hambanya si Uzza berhala. Tapi Abdullah ya, banyak. Di antaranya bapaknya Nabi SAW Abdullah. Sebelum Nabi lahir sudah ada bapaknya Nabi namanya Abdullah, hamba Allah. Ini menunjukkan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalil bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah menamakan mereka, menyebut mereka beriman. Allah menyebut kaum Quraisy, kaum musyrik Quraisy
Quraisy beriman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma" dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka syirik, kecuali mereka juga syirik, mereka juga syirik. Nah, perhatikan di sini Allah menamakan mereka beriman, tapi Allah menamakan mereka juga syirik. Apa yang dimaksud dengan iman sini, apa yang syirik? Kalau kita baca buku tafsir, Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan iman mereka, apa maksudnya? Yaitu keimanan mereka bahwa Allah ya yang mencipta, yang memberi rizki dan lain-lain. Ibnu Abbas berkata, imanuhum, imannya yaitu kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Kata mereka Allah. Siapa yang memberi rezeki? Kata mereka Allah. Itu iman mereka. Jadi iman ini yang kita sebut dengan rububiyah, yaitu mereka beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada rububiyah Allah. Rububiyah itu maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Mereka mengakui tersebut. Tapi mereka juga berbuat syirik. Kenapa syirik dalam masalah uluhiyah? Uluhiyah, yaitu selain menyembah Allah, ya, Allah, mereka juga menyembah. Mereka juga menyembah selain Allah. Selain Allah. Dari sinilah ada istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ada istilah yang dibuat oleh para ulama tentang hal tersebut. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Dan sama seperti kalau kita bilang orang Yahudi, Nasara, orang Yahudi kamu tanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Mereka bilang Allah. Yahudi, Allah. Terus siapa yang boleh disembah? Kata Nasrani, ya Allah disembah, Nabi Isa juga disembah. Jadi rububiyahnya udah benar, uluhiyahnya salah. Sama ini yang berlaku kepada orang-orang kafir Quraisy ya. Orang-orang kafir Quraisy ya. Di antara hal yang menakjubkan ya, kalau kita baca sirah, sering ya, kalau saya tambahkan lah. Kalau kita baca sirah, dalam buku sirah Nabi, sirah Nabi, betapa sering kita dapati tokoh-tokoh musyrik Quraisy bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Abu Jahal diantaranya. Ya. Bahkan Abu Jahal berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam tafsir surat Al-Anfal, Allah Subhanahu surat Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa taala, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Kalau kalian minta keputusan, maka telah datang keputusan bagi kalian. Ayat itu dalam surat Al-Anfal berkaitan apa? Ketika terjadi perang Badar, Abu Jahal berdoa. Abu Jahal berdoa, "Allahumma ya ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat." Abu Jahal sebelum perang Badar dia berdoa, "Ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi, aku atau dia ya Allah, dan mendatangkan satu perkara yang kita tidak kenal." Dia bikin Muhammad bawa bid'ah dalam tradisi kita orang-orang Quraisy. Hancurkanlah dia hari ini. Jadi Abu Jahal juga berdoa dan doanya dikabulkan. Allah hancurkan dia karena dia yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah menyuruh menyambung silaturahmi karena dia yang Nabi mendatangkan suatu kebaikan kembali kepada agama Ibrahim, dia tidak terima. Padahal Ibrahim alaihissalam sama-sama nenek moyang mereka. Ini para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya waktu kita sudah cukup ya. Jadi kita baru sampai pada kaidah pertama. Insyaallah kaidah kedua, ketiga, dan keempat pada pertemuan berikutnya. Kaidah pertama saya ingatkan menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik Quraisy
ya, mengakui Allah pencipta. Ini tidak usah kita ragukan. Dan ini terlalu banyak. Jadi jangan disangka mereka itu orang bodoh, bikin patung dalam sisi bikin patung, kemudian mereka meyakini patung ini menciptakan alam semesta. Tidak, mereka tidak begitu. Nanti akan kita jelaskan pada kaidah berikutnya. Patung-patung itu hanyalah simbol-simbol bagi orang-orang soleh. Ini semua dalil bahwasanya mereka mengakui Allah sebagai pencipta. Tapi mungkin demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih berkaitan kaidah kedua, ketiga dan keempat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Untuk berikutnya akan disampaikan beberapa pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama, setelah bagaimanakah hakikat penyembahan itu Ustaz? Atau bagaimanakah contoh-contoh penyembahan itu? Ini nanti pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, kaidah berikutnya baru kita jelaskan. Ya, insyaallah kita jelaskan kenapa mereka menyembah, ya. Apa hakikat peribadatan mereka? Kenapa bisa demikian? Kok mereka mengakui Tuhan Allah pencipta tapi kok menyembah selain Allah? Ini pada kaidah berikutnya insyaallah taala agar lebih jelas mana tauhid, mana syirik. Insyaallah. Baik. Baik Ustaz. Yang berikutnya sudah ada yang resen dari Mufti ya. Baik. Apa enggak? Silakan siapa yang bertanya. Masih di Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Ya, kakak saya meninggal kemarin Ustaz. Nah itu dia sholat, dia ngaji. Tapi sering bertanya sama orang ngerti. Bilangnya dia nggak mau disebut dukun, tapi katanya orang pintar. Sering bertanya apa? Sering bertanya tentang apa? Ya tentang masa depannya, misalnya kerjaannya, ya nasib-nasib ke depannya lah istilahnya. Iya. Terus misalnya suka dapat mimpi, misalnya kakak saya yang satu misalnya mau ada celaka apa gimana, dia tuh suka katanya bilangnya ada bisikan-bisikan, kemudian dia segera ke rumah kakak yang katanya mau dapat celaka gitu kan, apa segala menyampaikan. Nah kemarin kan meninggalnya juga mendadak Ustaz, jadi saya sedih sekali karena saya nggak tahu apakah beliau itu sudah bertaubat atau belum kan, dalam menjalani ini. Ini terkait dengan yang tadi peribadatan bercampur ya. Tapi sholat juga Ustaz. Ya. Kita tahu ini adalah pembahasan tentang masalah datang kepada dukun ya, atau bertanya kepada dukun. Karena yang mengaku tahu masa depan cuma dukun ya. Meskipun dia tidak mau dikatakan dukun, mau dinamakan kiai, mau dinamakan orang pintar ya, tetap saja dalam istilah syar'i namanya dukun ya. Dia mau namakan dirinya terserah, mau bilang dirinya doktor, profesor terserah, bagi kita itu namanya dukun. Siapa dukun? Orang yang tahu meramal tentang masa depan, ngaku-ngaku tahu tentang masa depan. Dan hukum mendatangi dukun atau tukang sihir adalah syirik besar ya. Nabi SAW mengatakan man atakahinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal kemudian bertanya kepadanya sesuatu dan benarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Dari sini masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia syirik akbar atau syirik kecil? Bertanya kepada dukun membenarkannya. Syirik akbar atau syirik kecil? Sebagian ulama mengatakan ini syirik akbar. Ya, karena Nabi mengatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, yaitu kufur kepada Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah. Terus dia kufur kepada ayat tersebut dan dia mengakui orang pintar ini tahu masa depan. Ini yang pendapat kedua mengatakan bertanya kepada dukun membenarkan dukun bukan syirik akbar, syirik kecil. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan man ata kahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa datang kepada dukun bertanya sesuatu, tidak diterima salatnya 40 hari. Menunjukkan bahwasanya dia belum keluar dari Islam, ya. Karena salatnya tidak diterima 40 hari. Berarti dia masih sah salatnya namun tidak diterima pahalanya, berarti dia belum keluar dari Islam, cuma dia melakukan dosa besar. Saya sendiri lebih condong pada pendapat pertama bahwa ini syirik akbar, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Tetapi kita tahu kondisi kakak kita atau kakak Angki yang bertanya, apakah dia sudah dijelaskan hukumnya, apakah dia ngeyel ketika dijelaskan,
ataukah dia tidak tahu, ataukah ada syubhat ya. Sehingga dalam kaidah kita tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan maka otomatis dia divonis sebagai musyrik. Dia benar, dia pelaku kesyirikan, tapi apakah dia divonis sebagai musyrik keluar dari Islam? Maka itu dalam apa yang kita pelajari harus ada namanya iqamatul hujjah. Kita harus tegakkan hujjah, kita harus jelaskan izalatus syubhah, menghilangkan syubhat darinya. Tapi saya cuma menyampaikan kepada anti, kalau anti ragu, anti boleh berdoa dengan ta'liq, itu anti berdoa, ya Allah, jika kakak saya karena ketidaktahuannya ya dan dia masih dalam kondisi Islam maka ampuni dosa-dosanya ya. Berilah cahaya dalam kuburannya, tinggikanlah derajatnya. Kadang kita nggak tahu apa yang dilakukan itu apakah membatalkan Islamnya atau tidak, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau kita sudah tegakkan hujah, kita sudah jelaskan syubhat-syubhat, ternyata dia masih ngeyel, maka itu lain cerita. Terlebih lagi ada sebagian ulama berpendapat itu belum mengeluarkan seorang dari Islam. Oleh karenanya yang saya bisa sampaikan hanyalah anti berdoa kepada Allah, tapi dengan dita'liq, yaitu maksudnya dengan berdoa, ya Allah, jika memang dia masih muslim, ampuni dosa-dosanya, maafkanlah ketidaktahuannya, ampunilah kejahilannya, angkatlah derajatnya. Insyaallah tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Seluruh nabi agamanya satu, yaitu Islam. Bagaimana kan dengan milah atau Hanifah Ibrahim Ustaz? Syukran. Semua milah artinya sama. Milah itu artinya din. Milah itu artinya din ya. Artinya fattabi' millata Ibrahim, itu ikutilah agama Nabi Ibrahim. Milah itu aliran, maksudnya agama. Jadi semua ajaran Nabi adalah Islam, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW Islam. Cuma mereka dinisbahkan dengan seperti Yahudi Nasrani dinisbahkan kepada pengikutnya. Sebenarnya yang diajar Nabi Musa juga Islam, yang diajarkan Nabi Yakub juga Islam ya. Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub ketika akan meninggal dunia dia berkata, ma ta'buduna min ba'di ya. Apa yang kalian sembah selain aku ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ya. Ma ta'buduna min ba'di. Ya. Kemudian juga jadi semua ajaran Nabi adalah Islam ya. Termasuk ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Makanya dikatakan hanifan muslima ya. Sungguhnya Ibrahim itu hanif dan Islam. Jadi tidak ada bedanya antara Nabi Ibrahim dengan yang lainnya. Dan milah itu sendiri artinya agama. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, berkenaan dengan topik hari ini, fenomena negara-negara Islam mulai menjalin hubungan dengan Israel, apakah diperbolehkan? Kemudian tanda-tanda apakah ini? Apa Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kita bicara hukum asal. Seorang negara muslim boleh berhubungan dengan siapa saja. Kita bicara hukum asal ya, hukum asal. Sebagaimana Nabi SAW dulu memiliki kerjasama dengan berbagai macam non-muslim. Seperti ketika Nabi sedang berperang sama orang-orang Quraisy aja, Nabi punya jalinan kerjasama dengan sebagian kabilah yang musyrik. Ya, karena ada maslahat yang dilihat. Ya. Tidak ada bedanya Yahudi, Nasara sama semua ya. Musyrikin juga penyembah berhala. Ketika Nabi masih di Madinah, Nabi punya hubungan baik dengan orang-orang Yahudi, ya. Tetapi mereka pengkhianat dan mereka selalu berkhianat, ya. Selalu mereka berkhianat, ya. Tentunya kalau saya ditanya, saya bilang saya tidak suka ada yang punya hubungan dengan orang Yahudi karena mereka punya sifat suka berkhianat. Tapi kalau kita bicara hukum asal boleh. Tapi apakah maslahatnya ada sehingga harus berhubungan dengan mereka? Sementara apa yang mereka lakukan, ya, kerusakan-kerusakan baik fisik maupun moral dan agama dan yang lainnya, ya, mereka ma'ruf kaum yang biadab dan yang lainnya. Apa kita harus kerjasama dengan mereka? Sementara selama ini kita mendengar bagaimana sikap mereka terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Maka ini kita kembalikan kepada para ahlinya yang bisa melihat ini. Saya tidak tahu negara mana yang mungkin buka hubungan, tapi tentunya kalau kita bicara hukum asal boleh-boleh saja, ya. Kita berhubungan dengan siapa saja. Suatu negara menjalin hubungan dengan negara kafir mana saja, sebagaimana kita punya hubungan negara kita dengan negara Amerika misalnya, dengan negara Jepang, negara Cina, semuanya kufar. Tidak ada bedanya sama orang Yahudi, ya. Tapi Yahudi terkenal dengan kebegisannya. Nah, dengan pengkhianatan dan yang lainnya. Maka kalau ditanya hukum asal, saya bilang boleh.
Tetapi apakah harus membuka hubungan sementara selama ini sudah kita putuskan? Itu urusan politik negara masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya sudah ada yang lagi dari Yahya Gunawan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan terkait pembahasan kutai ini. Yang pertama di pernyataan di Muqaddimah tadi sempat Syekh rahimahullah menyatakan bahwasanya apabila ibadah dicampur dengan kesyirikan maka akan gugur amal yang dilakukan. Nah, syirik di sini apakah termasuk syirik kecil juga, Ustaz? Yang kedua terkait tadi yang seseorang yang tidak akan diterima selama 40 hari sholatnya. Apakah ini termasuk untuk seseorang yang membaca zodiak, Ustaz? Iya. Ya. Adapun yang pertama, amalan gugur kalau bercampur dengan kesyirikan. Beda ada syirik kecil, syirik besar. Kalau syirik kecil, maka dia hanya menggugurkan amalan yang dicampurnya saja, tidak amalan yang lain. Ya, contoh seorang bersedekah, dia bersedekah hari ini riya, maka gugurlah sedekah hari ini. Besoknya dia sedekah ikhlas, maka yang besok tidak terpengaruh. Dan kemarin juga ikhlas tidak terpengaruh. Yang gugur cuma sedekah yang bercampur dengan riya ketika itu. Ya. Jadi kalau syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang dicampurinya ketika itu. Beda dengan syirik akbar. Kalau syirik akbar menggugurkan seluruhnya. Ibarat seorang sudah puas, dia umur 60 tahun, sudah puasa sudah 45 tahun, sejak balik puasa, sudah haji 10 kali, sudah umrah mungkin 100 kali, terus di penghujung hayatnya ternyata kemudian dia dalam kondisi genting, dia berdoa ya Abdul Qadir Jailani, ucapan cuma 1 menit 2 menit, kemudian dia meninggal dalam kondisi syirik, maka seluruhnya gugur, ya. Tadi kata Allah la yahbatanna amaluk, akan gugur amalanmu. Jadi yang menggugurkanlah syirik akbar. Kecuali kalau dia bertobat maka tidak menggugurkan. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi begitu, 1 menit ucapan yang dilakukan hanya bilang ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Tuhan tolonglah aku. Jadi tengah lautan dia ngomong demikian. Nanti akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya tentang kisah-kisah yang aneh-aneh seperti ini. Tapi intinya dia mengucapkan ya Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Dia minta kepada wali-wali dalam kondisi genting, maka 1 menit yang dia ucapkan tadi menghancurkan seluruh ibadahnya selama puluhan tahun, ya. Maka itulah nasib orang terjerumus dalam kesyirikan. Adapun syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang dicampuri. Yang kedua tadi masalah apa? Coba diingatkan. Zodiak. Iya. Apakah melihat zodiak? Iya. Sebenarnya mengatakan termasuk karena ini bagi pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya hanya bertanya kepada dukun syirik kecil, ya. Adapun kalau membenarkan maka syirik akbar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dua-duanya syirik kecil. Ya, saya lebih condong pada pendapat pertama. Jadi yang kalau kita datang ke dukun sekedar tanya-tanya, Pak Dukun, tahun ini ada apa? Sekedar tanya-tanya aja. Oh, tahun ini banyak artis yang meninggal misalnya. Oh, tahun ini banyak artis yang miskin misalnya. Kita tanya saja sudah nggak boleh. Kita sekedar tanya saja itu sudah tidak diterima salat kita selama 40 hari. Kalau kita benarkan, benar ya kita benarkan, yakin apa yang dikatakan Pak Dukun benar, maka itu syirik akbar. Ini pendapat ulama yang pertama, ya. Kalau sekedar tanya-tanya saja, maka itu syirik kecil dan menggugurkan amalan sholat selama 40 hari. Sama halnya dengan zodiak. Kalau kita buka-buka, kan kita ingin tahu. Berarti sekarang kita ingin tanya kepada tukang tulis zodiak tadi. Orang yang bintangnya Gemini apa bulan ini? Orang yang apa nasibnya? Orang yang bintangnya Libra, ya. Apa nasibnya pada bulan ini? Ini juga termasuk membatalkan, menggugurkan sholat selama 40 hari. Jadi kalau dia sudah melakukan demikian, dia bertobat kepada Allah, maka selama sholat 40 hari, sholatnya sah, dia tetap harus sholat. Tapi selama 40 hari tadi, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantara bantahan hal ini dinyatakan oleh para ulama, diantaranya mudah, yaitu kita lihatlah sebuah pesawat yang ditumpangi oleh 300 orang misalnya, kemudian meledak, ya. Padahal yang menumpang itu bintangnya beda-beda semua, tetapi nasibnya sama semua. Ya, kalau memang bintangnya beda-beda, harusnya nasibnya beda-beda. Tapi ternyata semuanya meninggal dalam waktu yang sama. Ini menunjukkan kedustaan para peramal nasib melalui bintang-bintang kelahiran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, izin Ustaz mengenai pertanyaan tadi Ustaz mengenai zodiak. Ini mungkin dari sebagian besar umat Muslim Indonesia sudah terbiasa dengan zodiak. Bahkan mungkin secara tidak disadari kita menggunakan. Mungkin barangkali di antara ancaman Ustaz mungkin dulu sempat
membaca zodiak atau membaca berita dan keadaan, oh benar ya yang dikatakan Ya. si dukun ini gitu. Nah itu apakah sudah termasuk dan bagaimana cara tobatnya mungkin Ustaz? Ya sudah, jangan diulangi lagi. Mudah-mudahan dahulu kita karena tidak tahu, ya karena tidak ada yang mengingatkan, ya sudah. Kalau sudah pernah melakukan maka bertobat pula, jangan diulangi lagi, ya, jangan diulangi lagi. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada Uti bertanya, Uti ini mau buka usaha berdua dengan temannya, kemudian temannya menempelkan semacam kertas yang isinya katanya doa untuk memagali dalam bahasa Jawa. Nah, ini termasuk syirik dan bagaimana saya harus menanggapi sedangkan dia sudah saya ingatkan. Itu jimat ya. Enggak usah kita kalau punya kemampuan kita lepas, kita bilang mohon maaf, saya tidak bisa begini. Kita ingin usaha saya berkah. Dan pula berdoa, kita berdoa tiap hari insyaallah supaya usaha lancar. Saya sujud, saya berdoa, saya habis sholat saya berdoa, sholat malam saya begini enggak, jimat. Ini jimat, nempelin, apalagi jimatnya bahasa Jawa. Jadi dijauhi ya. Bilang sama dia, saya tidak bisa begini. Kita ingin usaha kita berkah ya. Ya, nasihati. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan dokter di urologi ya. Semoga pertemuan kita diberkahi dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih melanjutkan bahasan tentang risalah Al-Qawaidul Arba' agar kita lebih paham tentang masalah tauhid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa khairat dan barakallahu fiik. Dan Ustaz mungkin sebagai pengantar terakhir, mohon doanya juga agar COVID ini segera diangkat dari dunia ini, dan juga mohon doanya Ustaz Insyaallah. kami khususnya sebagai tenaga kesehatan dan kami senantiasa diberikan kekuatan iman dan kesehatan, dan juga kepada seluruh umat muslim agar senantiasa diberikan kesehatan agar kami bisa beribadah sebagaimana mestinya sebelum COVID ini ada. Amin ya. Saya harap kepada para dokter semua kuatkan iman karena memang apa yang dijalani bukan perkara ringan, apalagi sekarang masyarakat lagi butuh-butuhnya kepada para dokter ya. Ikhlaskan niat kepada Allah ya. Bahwasanya apa yang saya lakukan ya karena Allah Subhanahu wa taala, masalah gaji itu urusan belakangan, yang penting saya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjuangan para dokter semua bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian online dari kami, kajian perdana kitab tauhid dari risalah Al-Qawaidul